Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya ibu? Masih sehat? Baiklah ibu. Nah, kita akan belajar tentang masih di modul kesehatan sosial yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Nah, namun sebelum saya lanjut ke materi ini, kita kemarin sudah belajar dengan oleh rekan kita yang judulnya kekerasan lansia dan pelantaran terhadap lansia. Nah, saya tanya ibu-ibu, pada sesinya kemarin, apakah ibu masih ingat, masih hafal apa saja poin-poin yang menjadi kekerasan lansia dan pelantaran terhadap lansia? Apa saja bu kira-kira? Saya jelaskan lagi ya. Poin penting di dalam kekerasan lansia itu adalah ada dua bentuk kategori ya. Pertama, pelantaran terhadap fisik. Nah, biasanya ini terjadi ketika orang tua sudah tidak mampu dan ditelantarkan ya, misalnya dengan cara apakah dengan mencelakai atau juga dengan cara menelantarkannya ya, dengan tidak memberi makan, tidak apalagi memberikan kasih sayang dan sebagainya ya, mungkin menendang bisa juga. Yang kedua namanya pelantaran terhadap lansia, yaitu dengan pelantaran namanya disebut dengan verbal, pelantaran verbal atau kekerasan verbal, yaitu dengan kata-kata, kalimat, ucapan. Nah, contohnya apa bu? Contohnya adalah dengan menghina, kemudian membentaknya dengan kalimat yang mungkin menjadikan perasaannya lemah. Kemudian selain itu apalagi ya, menghardik ataupun membiarkannya. Nah, itulah poin salah satunya atau diantara kekerasan terhadap lansia. Nah, mungkin ibu ada yang belum paham. Oke, kalau kita sudah paham, kita lanjut kepada sesi ini, yaitu membicarakan tentang upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Nah, namun sebelum ini saya juga tanya kepada ibu, apakah pengertian lansia? Ya, lansia, masih ingat kan? Lansia adalah sebuah proses masa kehidupan manusia menjadi tua dan hilangnya secara kemampuan baik secara fisik ataupun secara psikososial. Nah, apa itu secara fisik bu? Nah, hilangnya kemampuan secara fisik apa saja? Contohnya mungkin mata mulai rabun, telinga sudah susah mendengar, berbicara mungkin sudah terbata-bata dan lain sebagainya. Kalau secara psikososial, yaitu kemampuan kerjasama antara orang lain yang mungkin sudah nggak kuat lagi, nah gitu. Kemudian, nah di dalam hal ini, apakah dan bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan lansia? Apa saja yang perlu diupayakan supaya kesejahteraan lansia itu tetap terjaga atau dilaksanakan? Ya, pertama ya mengupayakan agar lansia hidup sehat. Mengupayakan lansia agar hidup sehat. Apa saja yang perlu dilakukan supaya lansia tetap sehat? Ajak lansia atau ibu nenek atau kakek kita dengan cara hidup sehat, senam, lari pagi ya, olahraga yang sifatnya ringan supaya tidak mencelakai atau melukai. Nah, kemudian berikan makan makanan bergizi ya, mungkin 4 sehat 5 sempurna dengan porsi yang sesuai ya. Dua, lakukan senam sehat lansia. Nah, setiap pagi ataupun setiap 1 minggu sekali berikan dia lansia itu senam sehat. Nah, di sini dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia ada beberapa peran pelaku untuk
supaya kesejahteraan lansia itu bisa terjamin atau bisa dilaksanakan. Di antaranya adalah peran pemerintah, yang kedua peran keluarga, yang ketiga peran masyarakat. Apa peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia ini? Yang perlu dilakukan adalah memastikan bantuan sosial untuk lansia, ya artinya untuk kesehatan, untuk makan, gizi dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan panti jompo. Nah, ini biasanya disediakan bagi wanita jompo atau kakek yang sudah jompo, di mana anaknya sudah tidak bisa atau tidak sanggup untuk merawatnya, maka diberikan panti jompo oleh pemerintah. Kemudian peran pemerintah lagi adalah melindungi dia dengan baik melalui hukum atau melalui undang-undang yang ada. Yang ketiga peran masyarakat, ya artinya masyarakat pemerintah yang ada di lingkungan dalam bentuk satu, menemani, membagi untuk ibadah, menemani untuk ibadah, membagi, merawat dan membantu. Nah, silakan, ini peran masyarakat. Ya, kemudian menyediakan posyandu, menanggulangi atau menggalang pertemuan rutin. Ya, ini salah satu bentuk peran masyarakat. Kemudian terakhir adalah peran keluarga. Nah, peran keluarga terhadap lansia ini diantaranya bisa kita lakukan dengan menemani lansia itu untuk pergi ke ibadah, apalagi merawat, menyiapkan makanannya dan sebagainya. Ya, sebagai anak ataupun ibu dari lansia, kita sebaiknya memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara ya sabar dan bijaksana. Itu perlu kita lakukan. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, kemudian yang terakhir sebagai penutup, untuk penutupan dalam sesi upaya peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan lansia, yang perlu kita ambil poin penting adalah sebagai pelaku untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan tetap menghargai lansia, ya tetap menghargai lansia, ya sebagai anak muda ataupun orang yang masih muda, kita harus tetap menghargai dan menyayangi. Kemudian sikap sabar dan bijaksana. Ya, tentu saja sikap dan sabar ini sebagai orang yang melaksanakan merawat orang tua lansia, kita harus sabar karena sifat orang tua atau lansia ini yang mudah emosi, mudah marah dan sebagainya. Sabar itu kita harus bijaksana dan sabar. Dan berikan kesempatan kepada lansia apa yang diinginkan. Nah, selagi kita bisa mampu memberikan apa yang lansia inginkan, berikan sekemampuan kita. Yang terakhir adalah berikan kasih sayang. Nah, berikan kasih sayang ini sebagaimana lansia dulu ketika merawat anaknya menjadi besar sehingga punya keluarga sendiri. Berikanlah kasih sayang sebagaimana mereka berikan sesuai dengan kemampuan. Hadirin ibu yang berbahagia, itulah poin penting di dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia. Mungkin ada pertanyaan yang ibu belum pahami atau yang lainnya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini, ya. Jangan lupa minggu depan kita adakan pertemuan lagi di tempat yang sama. Dan jangan lupa dibawa buku pintarnya agar nanti kita tidak ketinggalan materinya. Ya, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.